Anies Baswedan resmi diusung Partai Nasdem menjadi bakal calon gubernur di Jakarta. Dukungan tersebut terungkap setelah Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Partai Nasdem akan memberi kebebasan pada Anies Baswedan untuk memilih wakilnya untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Bahkan Nasdem meminta Anies agar tidak memilih wakilnya dari Partai Nasdem. Saya merasa mendapatkan kehormatan dengan rasa rendah hati dan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amanat yang diembankan oleh Partai Nasdem ini kami terima dan kami akan junjung dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, dan akan berjuang bersama-sama sebaik-baiknya untuk warga Jakarta yang insya Allah nanti dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Dan saya ingin sampaikan kepada semua, amanat yang diembankan ini diantaranya adalah tugas untuk menyusun pasangan yang nanti insya Allah akan dibahas bersama-sama. Harapannya kita akan bisa bekerja bersama dengan lebih banyak partai-partai yang lain. Sebelumnya beredar 3 nama yang hendak diusung Partai Nasdem dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Salah satunya adalah Ahmad Sahroni. Namun menurut Nasdem, Anies lebih dipilih karena mempertimbangkan integritas, elektabilitas, dan sepak terjang politiknya. Dari Jakarta, Siena Damayana, Taufik, TV One mengabarkan. Ya, benarkah Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan tanpa syarat? Karena kita tahu ada sejumlah nama sebenarnya potensial bisa diusung dari Partai Nasdem untuk menjadi wakilnya Anies Baswedan. Untuk itu kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah di studio ada Bang Effendi Ghazali selaku pakar komunikasi politik. Selamat pagi Bang Effendi. Pagi, assalamualaikum. Lalu melalui sambungan Zoom, sambungan online ada Kang Pipin Sopyan selaku politikus PKS dan juga ada Bang Hermawi Taslim dari Sekjen Partai Nasdem. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-bapak. Pagi, waalaikumsalam, Pak Alfat. Baik, saya ingin ke Bang Hermawi dulu. Bang Hermawi, ini kan ada syaratnya yang bisa dibilang syaratnya tidak boleh mengajukan wakil dari Partai Nasdem. Ini syarat yang cukup unik sebenarnya. Apakah memang ini artinya Partai Nasdem sudah merestui Anies berpasangan dengan Sohibul Iman untuk maju di Pilkada Jakarta? Ya, jadi kemarin itu rapat koordinasi terakhir kita dengan DPW DKI Jakarta. Setelah tanggal 11 Mei, DPW itu pleno dengan Bapilu Pusat mengkristalkan 3 nama yang kita selalu sebut di media. Ada Wibi Andrino, ada Ahmad Sahroni, dan ada Anies Baswedan. Nah, kemarin itu kita mengundang lagi DKI, kita rapat mendengar evaluasi setelah 2 bulan beredar 3 nama itu. Menjelang diambilnya keputusan menetapkan Anies, kita juga undang Anies di DPP, bicara panjang lebar, kita sampai kepada keputusan mencalonkan Pak Anies sebagai gubernur tanpa syarat, benar, tanpa syarat dan tanpa mahar. Itu Anda mesti tetap ingat itu, trademark Nasdem, tanpa syarat dan tanpa mahar, dan memberi keleluasaan sepenuhnya kepada beliau untuk menentukan calon wakil gubernur. Nah, kemarin juga kita memberi masukan dalam rapat itu kepada Pak Anies bahwa ini dinamika sedemikian baik, kita mau bahwa kehadiran Pak Anies sebagai calon gubernur DKI ini juga menjadi salah satu arena rekonsiliasi nasional. Oleh karena itu, kita mendorong beliau untuk terus berbicara, terus berdiskusi, melanjutkan pembicaraan-pembicaraan yang sudah dirintis oleh Partai Nasdem, baik itu dengan PKB, dengan Gerindra, dengan PDIP, tentu apalagi dengan PKS yang telah menyebut nama beliau. Jadi soal wakil presiden, soal wakil gubernur itu akan terus berdinamika sampai paling lambat tanggal 22 Agustus. 22 Agustus itu berarti 5 hari menjelang pendaftaran calon di KPU.
Itu batas yang kita berikan kepada Pak Anies. Paling lambat 22 Mei beliau harus sudah deklarasi bersama pasangannya. Siapa itu? Nah, ini yang mau didiskusikan dengan berbagai dengan lintas partai. Karena sampai hari ini kan baru Anies ini yang pasti calon DKI. Yang lain itu masih sekedar ya disebut-sebut. Kalau Anies ini kan sudah dicalonkan oleh beberapa partai. Terakhir Nasdem. Oleh karena itu penting sekali buat kita untuk mencermati dinamika setelah pernyataan kemarin, meskipun secara kecukupan kita sudah cukup, partai cukup suara, cukup 20% untuk. Oke, kalau dari sisi Nasdem memang tanpa syarat. Satu syarat hanya tidak boleh memilih calon wakil gubernurnya dari Partai Nasdem. Nah, kalau kita ke Kang Pipin yang memberikan syarat ya, harus dari PKS begitu ya Kang Pipin. Kalau melihat kan kemarin Nasdem sudah resmi mengusung Anies, tapi belum juga ada calonnya memberikan sepenuhnya keputusan itu kepada Pak Anies begitu ya. Apakah ini menjadi cukup peluang terbuka nantinya PKS bisa jadi nih aman nih untuk Pilkada Jakarta dengan didukung pastinya oleh Nasdem? Ya, kami meyakini bahwa yang disampaikan oleh Bang Sekjen ya bahwa mengusung Pak Anies, pertama tentu kami berterima kasih, bersyukur bahwa ini insya Allah akan genap lebih dari 20%, dan bagi kami selalu karena kami berkoalisi sejak Pilpres, kemudian hubungan kita baik, dalam berkawan itu tidak ada politik, dan kami melihat menunjukkan ya bahwa gestur sahabat kami dari Nasdem memberikan syarat bahwa wakilnya asal bukan dari Nasdem, tentu ini membuka peluang yang lebih besar bagi kami untuk mengawal Pak Anies dan Pak Sohibul Iman sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan kita usung. Meskipun kami tidak akan jumawa, kami tidak akan angkuh, kami tetap membangun komunikasi ya yang terbaik karena kita ingin menang. Untuk menang maka kita harus ikhtiar yang maksimal. Jadi ketika kami mengusung Pak Sohibul Iman sebagai wakil Pak Anies, itu adalah tanda bukti bagi kami ingin serius menang, sehingga kami akan lebih awal turun ke masyarakat mensosialisasikan pasangan Anies Sohibul Iman. Oke, artinya jika kemudian tadi kan Nasdem bilang ya kita akan menyerahkan keputusannya kepada Pak Anies Baswedan untuk menentukan wakilnya siapa. Jika kemudian nanti Pak Anies tidak memilih Sohibul Iman, itu bisa diterima oleh PKS? Ya, kami sudah menyampaikan, Presiden PKS sudah menyampaikan bahwa komunikasi yang baik adalah komunikasi yang jujur. Kami sampaikan dukungan kami kepada Pak Anies bukan tanpa syarat, tetapi dengan syarat. Dengan syarat wakilnya adalah Pak Sohibul Iman. Jadi ini mungkin beda dengan Nasdem. Tentu kami harus menghargai perbedaan itu, dan saya kira kami juga menghormati apa yang disampaikan oleh Nasdem bahwa memang tanpa syarat. Tapi kami harus tegaskan bahwa PKS mengusung Pak Anies dengan syarat Pak Sohibul Iman sebagai wakil gubernur DKI. Oke, sebelum saya ke Bang Ege, saya mau ke Bang Hermawi sedikit. Bang Hermawi, dengan akhirnya Nasdem ini mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, apakah tidak akan mengganggu posisi Nasdem di koalisi mungkin nantinya Indonesia Maju, di pemerintah Prabowo Subianto, atau hubungan dengan Pak Jokowi nih? Kan udah mulai bagus nih hubungannya balik lagi. Sudah mulai ada. Ya, jadi kalau dengan kabinet pemerintahan sekarang kan kami sudah jelaskan berulang-ulang, bertahun-tahun bahwa kami ikut memenangkan Presiden sekarang dan kami bertanggung jawab sampai hari terakhir. Anda pasti tahu, pemberitaan televisi Anda juga berulang-ulang, ada pihak-pihak yang mencoba membuat kami keluar, tapi kita janji kepada Presiden, kita janji kepada Wakil Presiden, dan kita janji kepada ratusan juta rakyat Indonesia. Komitmen kita sedemikian kuat. Nah, tentang hubungan baik dan seterusnya, kita akan membangun terus hubungan baik. Seperti kata Pipin tadi, pencalonan Anies kemarin oleh Nasdem itu sama sekali tidak menutup pintu. Bahkan kita diskusi-diskusi kita dengan partai-partai lain semakin terbuka, semakin jelas posisi kita, dan kita akan terus berdiskusi menjadikan momentum pencalonan Anies sebagai gubernur ini juga sebagai arena rekonsiliasi
pasca Pilpres kalau semua bisa bersatu. Tidak, bersatu itu kan tidak harus mendukung Anies semua. Bersatu itu dalam arti kita sepemahaman, seperti yang dikatakan Pipin tadi. Mengerti Nasdem tanpa syarat. Kita juga mengerti PKS dengan syarat. Ya, ini kan tinggal bagaimana mengkomunikasikannya saja. Yang paling penting itu pintu silaturahmi masih terbuka. Dengan Gerindra, dengan PDIP, dengan PKB, kita terus berdialog dalam proses ini. Sampai sekarang kita terus berdialog. Dan sekarang itu nanti Anies yang akan memimpin proses-proses dialog ini. Demikian. Baik, Bang Ege, kalau kita lihat apa yang kita saksikan kemarin, Nasdem mengumumkan mengusung Anies, tapi tanpa ada sosok Surya Paloh di sana. Dari segi komunikasi politik, ini menggambarkan apa? Dulu tapi Bang ya. Oh, tahan. Saya padahal sudah iya. Di segmen berikutnya kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami.